Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertemuan kita hari ini masih melalui video pembelajaran jarak jauh. Dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai suatu kegiatan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembahasan kita hari ini tentang perilaku terpuji. Apakah yang dimaksud dengan perilaku terpuji itu? Perilaku adalah tingkah laku atau perbuatan, sedangkan terpuji adalah baik. Jadi, perilaku terpuji adalah sikap-sikap yang baik yang harus kita miliki. Di antara sikap atau perilaku terpuji yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, kerjasama, kedua, tolong menolong. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Amatilah gambar berikut ini. Ada dua orang anak yang ingin berangkat ke sekolah. Sebelum mereka berangkat ke sekolah, mereka berpamitan dan bersalaman kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa kedua anak tersebut hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar berikutnya, ada seorang anak mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut hormat kepada gurunya. Kedua contoh gambar tersebut menunjukkan perilaku terpuji. Pembahasan yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Kerjasama membina kerukunan dan persatuan. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kerjasama dengan teman-teman di sekolah, dan kerjasama di lingkungan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bisa bekerja sama dengan sesama. Berikut ini ada beberapa contoh kerjasama. Di antaranya, yang pertama, contoh kerjasama dalam keluarga, membantu ibu memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruang kelas, dan lain-lain. Berikut ini contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, misalnya membersihkan selokan, membangun rumah, dan masih banyak lagi contoh-contoh kerjasama yang lainnya. Berikut ini adalah manfaat kerjasama, di antaranya sebagai berikut. Pembahasan berikutnya tentang tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Sikap tolong-menolong harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam hal kebaikan dan takwa, dan dilarang dalam hal dosa dan permusuhan. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Sikap tolong-menolong sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya,
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih atau imbalan. Jika kita melihat orang lain kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Jika ada orang yang meminta pertolongan kita juga harus menolongnya. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita harus saling tolong-menolong, meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam membantu tidak harus berupa harta, akan tetapi bisa berupa tenaga dan waktu. Berikut ini beberapa contoh perilaku menolong. Pertama, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Kedua, memberikan bantuan kepada fakir miskin dan memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah lainnya. Semua itu adalah contoh perilaku terpuji yang harus kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain perilaku terpuji, ada perilaku tercela, yaitu perilaku yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya, membantu teman mencuri, membantu teman mencoret tembok, dan sebagainya. Manfaat tolong-menolong. Pertama, meringankan beban orang lain. Kedua, menunjukkan kebersamaan. Tiga, mempererat tali persaudaraan. Empat, memperbanyak teman. Lima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah akan mudah mendapat pertolongan dari orang lain. Dari penjelasan tentang kerjasama dan tolong-menolong, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Nah, bagaimana sikapmu tentang kegiatan kerjasama dan tolong-menolong? Sekarang bukalah bukumu dan kerjakan latihan halaman 26 dan 30 ya. Demikianlah penjelasan tentang perilaku terpuji, diantaranya kerjasama dan tolong-menolong. Semoga kamu bisa menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.